Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nafsi. Saya dari kelas 2D Pendidikan Agama Islam. Di sini saya dari kelompok 1 sebagai materi pertama akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan psikologi dan pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia belajar dan bagaimana proses pembelajaran tersebut dapat ditingkatkan melalui strategi pengajaran yang tepat. Dan psikologi pendidikan merupakan bagian dari bidang ilmu psikologis yang fokus untuk mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan lebih fokus pada proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi psikologis peserta didik untuk memahami perbedaan individu dalam berbagai aspek seperti tingkat kecerdasan, perkembangan kognitif, dan pengaruhnya dalam belajar, bakat, kreativitas, motivasi, dan pengaruhnya dalam belajar. Di samping itu, psikologi pendidikan juga mempelajari teori psikologi dan bagaimana implementasinya dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Pendidik perlu memahami perkembangan dan kondisi psikologis peserta didiknya agar dapat memberikan pelayanan yang tepat. Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang substansi psikologi pendidikan, kita perlu mengenal tokoh-tokoh psikologi yang telah meletakkan fundamen teoretis konsep-konsep psikologis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Beberapa teori tersebut membahas betapa pentingnya kajian aspek-aspek psikologis dalam proses pendidikan. Teori-teori tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam proses pendidikan atau pembelajaran hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsia Marsyadzaneta. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan sendiri itu sebelum menjadi psikologi pendidikan atau psikologi, ini dinamakan masih menjadi ilmu filsafat, yang mana ilmu filsafat ini adalah dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles. Nah, pada filsafat ini tidak terfokus pada psikologi pendidikan, tetapi fokus pada jiwa dan cara manusia berpikir, belum pada ilmiahnya. Yang kedua yaitu sudah menjadi ilmu psikologi. Setelah dari filsafat menjadi ilmu psikologi, belum ada tentang psikologi pendidikan. Nah, di psikologi ini ada Wilhelm Wundt, yang mana Wilhelm Wundt ini mendirikan laboratorium psikologi pertama. Dan di sini menjadi psikologi. Makanya kenapa ada Aristoteles dan Plato pada perkembangan psikologi? Karena sebelum menjadi ilmu psikologi sendiri, psikologi ini masih masuk kepada filsafat. Nah, setelah adanya filsafat lalu berkembang lagi menjadi psikologi, dan ada anaknya lagi menjadi psikologi pendidikan. Dan psikologi pendidikan ini kalau tidak salah kurang lebih pada awal 1900. Nah, di 1900 ini ada salah satu tokoh yaitu Edward Thorndike, yaitu adalah bapak psikologi pendidikan atau hukum belajar. Setelah adanya psikologi pendidikan, mulailah menjadi perkembangan teori-teori psikologi pendidikan. Nah, berkembangnya teori-teori psikologi pendidikan ini kurang lebih pada pertengahan 1900, yang mana contoh dari teori psikologi pendidikan yaitu behaviorisme, kognitif, dan sebagainya. Nah, setelah adanya perkembangan teori adalah era modern. Era modern ini seperti sekarang ini adalah era modern, yang mana era modern ini memfokuskan pada kecerdasan yang majemuk pada teknologi pendidikan dan pelajaran individual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Ilman Zainul Rifki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh di balik perkembangan psikologi pendidikan. Berasal dari berbagai aliran psikologi dan berkontribusi dengan teori-teori yang sampai sekarang menjadi dasar dalam dunia pendidikan. Berikut beberapa tokoh utama beserta kontribusinya. 1. John Locke dari tahun 1632 sampai 1704. Konsep utamanya tabulan rasa pikiran anak seperti kertas kosong. Kontribusinya menekankan pentingnya pengalaman dan lingkungan dalam membentuk pribadian dan intelektual anak. Dan yang kedua, Jean-Jacques Rousseau dari tahun 1712 sampai 1778. Konsep utamanya naturalisme dalam pendidikan. Kontribusinya, anak perlu tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan harus sesuai tahap perkembangan anak. Dan yang ketiga, Johann Heinrich Pestalozzi dari tahun 1746 sampai 1827. Konsep utamanya pendidikan dengan cinta kasih. Kontribusinya mengembangkan metode belajar yang memperhatikan unsur kepala, kognitif, hati, efektif, dan tangan, psikomotor. Dan yang keempat, William James dari tahun 1842 sampai 1910. Konsep utamanya prinsip psikologi untuk pendidikan, dan kontribusinya pelopor penggunaan psikologi dalam dunia pendidikan secara sistematis. Yang kelima, Gestaling Hall dari tahun 1800 sampai 46 sampai 1924. Konsep utamanya psikologi perkembangan. Kontribusi pionir dalam studi perkembangan anak, mendirikan jurnal pendidikan dan psikologi. Dan yang keenam, Edward L. Thorndike dari tahun 1874 sampai 1949. Konsep utama hukum efek, law of effects. Kontribusinya, tokoh psikologi belajar memperkenalkan konsep stimulus respon dan trial and error dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, John Dewey dari 1859 sampai 1952. Konsep utamanya pendidikan progresif. Kontribusinya, pendidikan harus berpusat pada anak, belajar dengan pengalaman langsung, learning by doing. Dan yang kedelapan, Jean Piaget dari 1896 sampai 1980. Konsep utamanya tahapan perkembangan kognitif. Kontribusinya, anak memiliki cara pemikiran yang bertahap di tiap tahap usia. Teori 4 tahap perkembangan kognitif. Dan yang kesembilan, Lev Vygotsky dari 1896 sampai 1934. Konsep utamanya zona perkembangan proksimal, ZPD. Kontribusinya, pentingnya peran lingkungan sosial dalam budaya dalam perkembangan kognitif.
peran guru sebagai fasilitator. Dan yang ke-10 B.F. Skinner dari 1904 sampai 1990. Konsep utamanya behaviorisme penguatan, dan kontribusinya mengembangkan program instruction dan teks magnis, menekankan pentingnya reward dalam pembelajaran. Dan yang ke-11 Jerome Burner dari 1915 sampai 2016. Konsep utama discovering learning, belajar penemuan, dan kontribusinya pembelajaran harus melibatkan partisipasi aktif siswa, konsep spiritual. Dan yang terakhir, yang ke nomor 12 ada Albert Bandura dari 1925 sampai 2021. Konsep utamanya pembelajaran sosial, dan kontribusinya anak belajar melalui modeling minurul, meniru eksperimen terkenal Bobodlen Experiment. Sekian dari saya, terima kasih.